Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Perkenalkan, ana Zafran Najib Sya'ban dari kelas 12 Citrapata. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan, salah satu tokoh Islam di Indonesia. Di sini insya Allah saya akan membahas 3 bahasan. Yang pertama itu latar belakang keluarga Kiai Haji Ahmad Dahlan dan kelahirannya. Yang kedua, peran pembaharuan Islam Ahmad Dahlan. Dan yang ketiganya, pemikiran dan ajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Langsung saja, Kiai Haji Ahmad Dahlan yang lahir dengan nama asli Muhammad Darwis adalah salah satu tokoh besar dalam sejarah Islam di Indonesia. Beliau lahir pada 1 Agustus 1868 di Kauman, Yogyakarta, sebuah kawasan yang terkenal sebagai pusat pendidikan agama di Yogyakarta. Ahmad Dahlan berasal dari keluarga yang sangat menghargai ilmu agama yang turut memengaruhi perkembangan kehidupannya. Keluarga dan latar belakang keturunan ini, Ahmad Dahlan lahir dalam keluarga yang memiliki latar belakang agama yang kuat. Ayahnya, Kiai Abu Bakar, adalah seorang ulama besar dan pemimpin pesantren yang dihormati di Kauman, Yogyakarta. Kiai Abu Bakar dikenal sebagai seorang yang memiliki pengetahuan agama yang mendalam dan memiliki peran penting dalam masyarakat, khususnya dalam keagamaan. Ibunya, yaitu Nyai Siti Aminah, juga merupakan sosok yang sangat berpengaruh dalam kehidupan Ahmad Dahlan. Meskipun tidak hanya catatan mengenai peran ibu dalam sejarah hidupnya, namun ibu dari Kiai Haji Ahmad Dahlan ini tentu memiliki pengaruh dalam perkembangan karakter dan pemikiran Ahmad Dahlan. Keluarga Ahmad Dahlan merupakan keluarga yang sangat dihormati oleh masyarakat Kauman dan sekitarnya, baik karena keilmuan ayahnya maupun keturunan mereka yang berasal dari garis keturunan ulama. Hal ini memberikan latar belakang yang kuat bagi Ahmad Dahlan untuk meniti jalan sebagai seorang ulama yang kemudian membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan dan dakwah Islam di Indonesia. Sejak kecil, Ahmad Dahlan sudah dididik dalam lingkungan yang sangat menghargai ilmu agama. Ia mulai menuntut ilmu di pesantren ayahnya di Kauman, Yogyakarta, tempat yang sangat terkenal sebagai pusat pendidikan agama di kota tersebut. Di pesantren ini, Ahmad Dahlan mempelajari berbagai ilmu agama seperti Al-Quran, hadis, fikih, dan tafsir. Sebagai seorang anak yang cerdas dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, Ahmad Dahlan tidak hanya belajar di pesantren ayahnya, tetapi juga melanjutkan pendidikannya ke beberapa pesantren di luar Yogyakarta. Salah satunya adalah pesantren Kerapiak yang terkenal pada masa itu. Pendidikan agama yang diterima Ahmad Dahlan semakin memperkuat dasar pemikirannya yang kelak akan membawa perubahan besar dalam dunia Islam. Lalu yang kedua, peran pembaharuan Islam Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan salah satu tokoh pembaharu Islam yang sangat berpengaruh di Indonesia. Sebagai pendiri Muhammadiyah, organisasi Islam terbesar kedua di Indonesia, memiliki kontribusi besar dalam upaya memperbaharui pemikiran dan praktik keagamaan Islam di tanah air. Yaitu yang pertama, pendidikan Islam yang modern. Salah satu peran terbesar Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam pembaharuan Islam adalah di bidang pendidikan. Sebelum kedatangan Muhammadiyah, pendidikan Islam di Indonesia umumnya masih sangat tradisional dan terpisah dari ilmu pengetahuan umum. Sebagian besar pendidikan agama di pesantren hanya mengajarkan ilmu agama dalam bentuk yang terbatas dan tidak mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan dunia modern. Muhammadiyah yang didirikan pada tahun 1912 mengedepankan pendidikan yang memadukan ilmu agama dengan ilmu pengetahuan umum. Kiai Haji Ahmad Dahlan percaya bahwa untuk memajukan umat Islam, pendidikan harus menggabungkan kedalaman ilmu agama dengan kemajuan ilmu pengetahuan modern. Oleh karena itu, Muhammadiyah mendirikan
berbagai lembaga pendidikan, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, yang mengajarkan kedua hal ini secara bersamaan. Sekolah-sekolah Muhammadiyah mulai berdiri di berbagai wilayah Indonesia, dan ini membuka kesempatan bagi umat Islam untuk mendapatkan pendidikan yang lebih luas dan menyeluruh. Beberapa lembaga pendidikan Muhammadiyah yang terkenal adalah salah satunya Universitas Muhammadiyah dan Sekolah Muhammadiyah, yang menjadi tempat berkembangnya generasi Islam dan berpendidikan tinggi dan memiliki wawasan yang luas. Kedua, mewujudkan Islam yang rasional dan moderat. Kiai Haji Ahmad Dahlan berusaha untuk mengembangkan Islam yang bersifat rasional dan moderat, jauh dari pengaruh aliran-aliran keagamaan yang terlalu keras atau terlalu konservatif di zaman itu. Banyak tradisi dan praktik keagamaan yang berkembang di masyarakat yang dianggapnya bertentangan dengan ajaran Islam yang murni. Beliau mengajak umat Islam untuk kembali kepada ajaran Al-Quran dan hadis yang sahih, serta menjauhi praktik-praktik bid'ah atau inovasi dalam agama yang tidak ada dalam sumber-sumber utama Islam. Sebagai contoh, beliau menentang praktik-praktik khufarat dan syirik yang berkembang dalam masyarakat, seperti selamatan yang dilakukan dengan cara tertentu yang tidak berdasarkan ajaran Islam. Dalam pandangannya, agama Islam harus dipahami secara langsung dari sumber-sumber yang autentik, yaitu Al-Quran dan hadis, tanpa banyak dipengaruhi oleh tradisi yang berkembang di masyarakat. Kiai Haji Ahmad Dahlan juga mendorong penggunaan metode ilmiah dan rasional dalam memahami Islam, menekankan pentingnya ijtihad, usaha untuk memahami dan menafsirkan hukum Islam yang bersifat kontekstual sesuai dengan perkembangan zaman. Ketiga, reformasi dalam dunia dakwah. Dalam bidang dakwah, Kiai Haji Ahmad Dahlan mengembangkan konsep dakwah yang lebih terbuka dan modern. Beliau menganggap bahwa dakwah tidak hanya sebatas pada ceramah-ceramah, tetapi juga harus menyentuh aspek-aspek sosial dan pendidikan masyarakat. Dengan mendirikan Muhammadiyah, beliau menyediakan wadah untuk dakwah yang sistematis, terstruktur, dan berbasis pada pendidikan. Kiai Haji Ahmad Dahlan juga memperkenalkan dakwah yang berbasis ilmu pengetahuan dengan tujuan agar umat Islam dapat memahami ajaran agama dengan lebih mendalam dan aplikatif untuk meningkatkan pemahaman spiritual, tetapi juga untuk memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi umat Islam. Salah satu bentuk dakwah yang dilakukan oleh Muhammadiyah adalah pendirian rumah sakit, panti asuhan, dan berbagai lembaga sosial lainnya yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Yang ketiga, pemikiran dan ajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah seorang ulama dan tokoh pembaharu Islam yang sangat berpengaruh di Indonesia. Sebagai pendiri Muhammadiyah, beliau mengembangkan pemikiran-pemikirannya yang menekankan pada pembaharuan Islam berbagai aspek di kehidupan umat Islam dalam bidang pendidikan, ibadah, sosial, maupun keagamaan. Yang pertama, pembaruan pendidikan Islam. Salah satu ajaran utama Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah pentingnya pembaruan dalam pendidikan Islam sebelum adanya Muhammadiyah. Pendidikan Islam di Indonesia lebih banyak bersifat tradisional, terpusat pada pesantren, dan lebih mengutamakan pengajaran agama tanpa menyentuh ilmu pengetahuan umum. Kiai Haji Ahmad Dahlan memandang bahwa umat Islam harus memiliki akses ke pendidikan yang menggabungkan ajaran agama dan ilmu pengetahuan modern. Pendirian Muhammadiyah pada tahun 1912 menjadi titik awal dari gagasan pendidikan yang ia bawa. Sebagai seorang ulama yang mendalami ilmu agama dan ilmu pengetahuan, beliau percaya bahwa untuk memajukan umat Islam, pendidikan harus bersifat holistik, yaitu menggabungkan pendidikan agama Islam dengan ilmu pengetahuan umum seperti matematika, sains, dan sosial. Muhammadiyah mendirikan sekolah-sekolah yang menggabungkan kurikulum agama dan umum. Dengan demikian, generasi muda Islam tidak hanya memahami ajaran agama, tetapi juga dibekali dengan pengetahuan yang relevan dengan perkembangan zaman. Ini menjadi salah satu kontribusi besar Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap dunia pendidikan di Indonesia. Kedua, Islam yang rasional dan moderat. Pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan sangat dipengaruhi oleh ajaran Islam yang rasional dan moderat. Beliau mendukung ajaran agama Islam yang tidak hanya terikat pada tradisi, tetapi juga membuka ruang untuk bagi pembaharu dan ijtihad atau usaha penafsiran hukum Islam. Beliau mengkritik praktik-praktik yang dianggap sebagai bid'ah atau inovasi dalam agama dan khufarat takhayul yang berkembang dalam masyarakat, seperti ritual-ritual yang tidak memiliki dasar yang berkembang
dasar dalam Al-Quran dan hadis, contohnya selamatan dan tahlilan yang dianggap sebagai bagian dari budaya Jawa yang tidak sejalan dengan ajaran Islam yang murni. Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajak umat Islam untuk kembali pada ajaran yang bersumber dari Al-Quran dan hadis yang sahih. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahu ya'khudhu bi aidina ila ma fihi khairul lil Islam wal muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.